Di sini gue pengen bahas tentang kekuatan dari mimpi. Mungkin banyak dari kalian yang tertawa dan meremehkan ya. Kekuatan dari mimpi itu bisa seperti apa dampaknya ke hidup kalian. Ini sebenarnya mirip seperti cerita kopi 80.000. Mungkin banyak yang tertawa, banyak yang mencemooh video gue pada waktu itu. Banyak yang gak paham apa maksud dari gue. Di video itu, gue bermimpi bahwa suatu saat nanti gue mungkin punya kehidupan yang gue bayangkan di sini, atau bahkan gue bisa punya hotelnya. Kedengarannya memang lucu ya, tapi ini adalah hal yang gue lakukan. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang hebat ya, termasuk teman-teman gue yang kadang dari dulu tuh suka ngeliatin apartemen atau penthouse yang mewah. Semua ini akan gue bahas secara detail, tapi di sini gue pengen bilang bahwa kalau kalian mau mimpi sesuatu ya, seperti gue ngopi di lobi hotel, gue nggak cuma mimpi untuk bisa ngopi di lobi hotel, gue mimpi untuk bisa punya hotelnya suatu saat nanti dan rasanya seperti apa untuk punya hotel bintang 5. Gue pengen bilang bahwa kalian itu jangan meragukan diri kalian sendiri. Di sini gue pengen bilang ke kalian ya, bahwa mimpi itu sangat powerful dan kalian jangan meragukan diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Kayak gue waktu itu gue ngopi 80.000, tapi gue yakin sama diri gue, suatu saat gue pasti punya hotel seperti ini. Kalian jangan meragukan, apakah diri kalian tuh pantas untuk mimpi yang kalian mimpikan? Apakah gue bisa ya? Apakah gue cukup pintar ya untuk mimpi tersebut? Tapi kalian justru tanya terbalik, apakah mimpi yang kalian mimpikan itu justru pantas untuk kalian perjuangkan? Jadi bukan apakah kita pantas untuk mimpinya, tapi apakah mimpinya pantas untuk kita perjuangkan? Maksud gue gini loh, lu mau tukerin semua hidup lu untuk satu mimpi ini. Masa sih lu gak mau mimpi yang paling luar biasa? Masa sih lu gak mau mimpi yang paling besar? Pilihlah mimpi yang layak diperjuangkan. Pilihlah mimpi yang layak bahkan kalau lu gagal dalam mengejar mimpinya, gak masalah. Ibaratnya sebuah mimpi yang layak dikejar sampai titik gagal. Ini suatu kebenaran yang gak mau dibahas sama banyak orang, bahwa lu dan gua di sini itu punya potensi di luar yang kita bahkan bisa bayangkan ya. Kalau misalnya kita tarik balik hidup gua, mungkin kalian ada yang ngikutin gue dari dulu. Di sini gue pengen utarakan kebenaran yang sebenarnya banyak nggak dibongkar sama orang, bahwa lu di sana dan gue di sini itu punya kemampuan yang di luar dari batas kemampuan berpikir kita. Bahkan kita tarik balik sedikit ya, kalian mungkin banyak yang ngikutin gue 3 tahun lalu ya. Kalian mungkin lihat video YouTube gue 3 tahun lalu dan lihatlah sekarang. Perbedaannya hanya 3 tahun. Timothy 3 tahun yang lalu nggak akan pernah bisa bayangkan di mimpi paling liarnya punya uang liquid cash seperti sekarang. Bahkan di mimpi gue tuh nggak sampai gitu. Gue gak pernah terbayang gitu bisa sampai di posisi sekarang dalam waktu hanya 3 tahun. Kita itu sebagai manusia itu punya kekuatan yang luar biasa yang bisa ditajamkan dengan adanya mimpi. Dengan kita mulai bermimpi ya, seperti gue mikir gue pengen punya lobby hotelnya, gue pengen punya mobil-mobil mewah. Dengan kita mulai dengan mimpi tersebut, muncullah yang namanya intuisi. Jadi kadang otak kita ya, alam bawah sadar kita udah bermimpi sesuatu dan aksinya yang kita lakukan itu menuju ke arah sana. Jadi intuisi untuk ke arah sananya muncul. Tapi intuisi ini nggak bisa muncul kalau kalian nggak mulai dengan bermimpi. Kita dianugerahi oleh yang di atas dengan kemampuan berpikir kritis dan juga intuisi. Jadi kalau kita bisa manfaatkan dua ini, antara pikiran kritis kita dan intuisi, kita bisa mencapai apapun yang kita mau. Nah itu bedanya kita dengan hewan ya. Hewan itu mungkin punya intuisi tapi tidak setajam manusia. Gue tahu kalian mungkin ada yang ngerasa hidup kalian itu kayak cuman autopilot aja. Jadi kalian bangun, kalian ngopi, kalian mungkin ngopi sendiri di coffee shop, habis itu sore bareng nongkrong sama teman, pulang nonton YouTube, ya mungkin main Mobile Legends lalu tidur lagi. Kalian merasa hidupnya begitu aja terus nggak sadar udah lewat selama setahun. Kalian bangun, kalian lihat diri kalian di kaca, kalian nggak ada terinspirasi, nggak ada motivasi, nggak terinspirasi. Karena semua inspirasi itu internal. Kalau mungkin motivasi itu bisa eksternal ya. Kalian mungkin nonton video gue, wah gue semangat nih, termotivasi, gue pengen ubah hidup gue gitu. Cuman nggak ada yang kalian lakukan karena inspirasi itu datang dari sebuah mimpi kalian. Jadi percuma gue mau ngomong sampai berbusa kalau kalian nggak pernah punya mimpi kalian. Makanya gue bilang mimpi tadi itu adalah kekuatan yang paling kuat yang bisa dilakukan sama manusia. Karena ketika kalian punya mimpi ya, waktu gue punya mimpi, oh gue pengen sesuatu, gue pengen bikin bisnis seperti ini, gue pengen punya uang segini, itu mimpi-mimpi gue. Gue pengen hidup gue seperti ini, pengen jalan-jalan ke sini, pengen bisa naik kapal setiap weekend. Itu adalah mimpi-mimpi yang gue punya gitu. Jadi gue setiap pagi bangun, walaupun gue cuma jualan sedotan, gue jadi agent sales properti keliling ya, yang hujan-hujan naik motor. Itu jadi justru inspirasi untuk gue. Dan itu yang bikin gue punya drive, punya semangat. Nah nanti untuk bisa bukain realitas dari mimpi ini, gue akan bahas sebentar lagi. Nah ini mungkin kalian banyak yang akan mikir ya, kalau mimpi itu hanya untuk materi. Oke, gue di hidup ini gak mau materi. Buat apa gue bermimpi? Toh semuanya bakal hilang lewat waktu, ya kan? Semuanya bakal hilang, rumah yang lu punya bakal jadi warisan, mobil yang lu punya akan diturunkan ke anak, uang yang lu punya mungkin habis suatu saat nanti. Lalu buat apa bermimpi sesuatu yang materi? Betul, tapi pertanyaan gue, apakah mimpi lu itu hanya serendah materi saja? Gue jujur, gue menyesal bahwa mimpi gue itu hanyalah sports car dan supercar ya. Begitu gue pas kecil bermimpi, oke, gue pengen punya
banyak mobil nih. Umur 19 gue bisa beli Porsche. Bahkan umur 23 sekarang McLaren ada 2 di garasi gue, MP412C1, 720S1. Itu terlalu mudah gitu mimpinya. Makanya gue bilang tadi, jangan tanya apakah diri kita layak untuk mimpinya, tapi apakah mimpinya layak untuk kita. Nah sejak itu gue punya mimpi yang lain. Jadi itu udah gak pernah jadi mimpi gue. Gue datang ke showroom, semua mobil pun bisa gue beli. Udah gak ada artinya lagi buat gue. Gue sadar bahwa, makanya gue kasih tau ke kalian, mimpinya jangan cuma serendah materi. Jangan cuma mimpi, oh mau punya mobil. Itu boleh ya, untuk drive pertama kalian, untuk bikin inspirasi pertama kalian boleh. Tapi itu bukan mimpi yang optimal menurut gua. Mungkin materi itu bisa hilang ya lewat waktu, tapi apapun yang kita kerjakan di dunia ini ya, ide kita itu yang nggak bisa mati. Makanya gue selalu senang bikin video-video seperti ini, karena mungkin ini akan dikenang sampai mungkin 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan. Ada yang bilang, kenapa lu bikin begini walaupun nggak dapat duit? Itu jawab. Saya pinjam 20 juta buat beli gerobak baru. Saya baru pinjam 50 juta untuk modal usaha. Saya sudah pinjam 100 juta. Ya, bisa mati. Makanya gue selalu senang bikin video-video seperti ini, karena mungkin ini akan dikenang sampai mungkin 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan. Ada yang bilang, kenapa lu bikin begini walaupun nggak dapat duit? Itu jawabannya ya. Jawabannya itu. Nanti mungkin ada beberapa orang-orang tolol yang bilang, oh lu dari AdSense. Itu AdSense gue donasi terus setiap bulan gitu. Gue sama sekali gue nggak peduli. Itu suruh bayar service maintenance mobil gue aja nggak bisa gitu. Jadi yang gue lakukan di sini, karena ini formatnya digital, gue pengen nanti bahkan udah spatial computing, udah metaverse, video ini bisa di play. Kalian bisa ngerasa duduk di sini sama gue, belajar sama gue, seperti waktu itu mentor gue ngajarin gue. Karena semua ilmu yang gue punya itu ilmu pinjaman, bukan ilmu gue sendiri. Gue dulu pas kecil ngerasa gue adalah anak yang aneh. Kok gue pikir seperti ini, kok gue beda dengan orang-orang lain. Tapi di situ gue sadar, begitu gue ketemu mentor-mentor gue, atau mungkin kalian ngerasain hal yang sama. Sebelum kalian nonton video gue, kalian ngerasa pemikiran gue yang seperti ini itu aneh. Tapi gue validasi bahwa mungkin ada beberapa orang pilihan di dunia ini ya. Ada yang pilih untuk nonton video ini, ada yang pilih untuk nonton video artis-artis nggak jelas yang cuma nyampah. Karena mereka tahu orang Indonesia rata-rata IQ-nya kayak monyet, mereka manfaatin itu untuk entertainment, untuk mereka jualin iklan dan AdSense. Sedangkan ada beberapa kalian di sini yang kalian nonton, kalian pengen ngerubah hidup kalian. Mungkin kalian beberapa orang yang terpilih. Dan gue ngerti di posisi kalian, ngerasa, oh kayaknya aneh nih gue nih. Orang tua gue bilang gue salah nih segala macam. Teman-teman gue bilang gue aneh. Apakah gue aneh? Jawabannya enggak. Memang ada beberapa orang di dunia ini yang berbeda. Nah mimpi besar gue jadinya apa kalau bukan cuma sekedar materi? Karena uang itu gampang, untuk orang pintar tuh uang itu sangat gampang ya. Apalagi cuma materi, mau apa? Mau penthouse, mau mobil, itu sangat gampang. Mau jam tangan, mudah. Tapi yang sulit menurut gue adalah, gue pengen cari mimpi yang lebih sulit lagi. Mimpi gue adalah untuk balikin Indonesia ke kerajaan lama. Ya, jadi kalau kalian lihat zaman-zaman di Majapahit, ini adalah negara yang luar biasa sumber dayanya, dan sayangnya intelektual masyarakatnya sangat rendah. Jadi cara gua adalah dengan membesarkan justru channel ini. Kalian tanya kenapa gua masih syuting kayak begini? Jujur ya mungkin ya, orang yang punya duit kayak gua nggak akan pernah nyalain kamera begini dan syuting seperti ini. Kecuali bisnisnya memang di entertainment, tapi bisnis gua sama sekali nggak di entertainment, di investasi. Lalu ngapain gua melakukan hal-hal ini? Karena itu gua pengen level up ya, intelektual dari bangsa kita. Gimana caranya gue itu? Ya itu melewat ini karya gue. Karena gue mungkin bisa mati suatu saat nanti, tapi ide yang gue taruh di sini itu nggak akan pernah mati. Kalian mungkin kalau pernah lihat ya simbol-simbol yang gue taruh ya kan. Contohnya misalnya kalian lihat di YouTube gua atau di Instagram gua itu ada logo seperti A terbalik ya, V. Itu kalian bayangin, saking rendahnya IQ negara ini, ada yang kadang komen itu logo satanis ya bang. Kalian bayangin, serendah itu. Buat yang tahu matematika, itu adalah logo matematika. Ya jadi itu adalah for all artinya, atau untuk semua. Jadi gue pengen berikan edukasi untuk semua, makanya logonya itu. Nah tapi pertanyaan besarnya gini kan, oke kalau mimpi cuma ngawang-ngawang doang, tapi gimana cara mencapai mimpinya? Nah makanya gue bawakan gimana caranya mimpi itu jadi aksi. Mimpi untuk berubah jadi aksi itu cuma perlu satu kunci namanya persistence. Persistence adalah kemampuan untuk kalian gini, kalian dalam bikin bisnis, kadang satu hal, bisnis itu kan kalian melakukan banyak kesalahan, tapi kadang satu kesalahan bisa bikin bisnis kalian luar biasa susah dan bangkrut. Gue bilang tadi, untuk mencapai mimpi ini kalian membutuhkan satu kunci yang namanya persistence. Karena dalam bikin bisnis, dalam kerja, itu kalian akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Dalam investasi kalian akan rugi ya. Dalam kalian bikin bisnis, kalian akan mungkin ditipu sama orang. Banyak banget lah hal-hal faktor X yang bikin kalian kaget. Tapi kalau kalian orang yang persisten, kalian nggak pernah nyerah, itu penting ya. Jadi kalian butuh persistence ini ya. Jadi kata tepatnya adalah persistence untuk buka antara mimpi kalian dan realitas. Kita breakdown lagi kan, tadi kita breakdown cara tarik mimpinya, itu persistence. Nah gimana cara kalian bisa dapat persistence ya? Ini ada 3 cara yang gue bisa sharing ke kalian. 1, kalian punya tujuan yang sangat kuat dan kalian bakar jembatan kalian. Kalian pernah dengar cerita di mana waktu ada satu pasukan yang mendarat di suatu pantai, mereka kalah jumlah, tapi mereka lakukan adalah apa? Mereka bakar kapalnya, jadi mereka nggak bisa mundur. Lalu akhirnya perangnya menang. Nah kalian harus bakar jembatan kalian. Seperti gue dulu. Gue dulu ngerasa orang-orang sekitar gue mungkin nggak bisa support gue seperti ini. Gue mesti cari lingkungan baru, gue mesti cari tempat baru. Pertama kali gue punya duit, yang gue lakukan adalah keluar dari rumah. Lalu gue mulai usaha gue sendiri, semuanya gue mulai sendiri.
sendiri. Itu adalah membakar jembatan gue. Ya gue udah gak ada jalan pulang seperti itu. Nah kalian harus bisa bakar jembatan kalian di versi kalian masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sampai persisten dari mimpi, kalian harus punya rencana yang konkret dan konsisten. Nah ini kata-katanya, konkret dan konsisten. Rencananya apa? Plannya jelas. Lu mau perang, ya bikin strategi perangnya gitu. Alexander the Great mau perang sama Darius Persia, dia bikin strategi perangnya seperti apa, eksekusi seperti apa. Rencananya jelas, konkret, dan konsisten dilakukan. Jangan kalian cuma rencana, oke, gue mau bikin bisnis ini, rencananya begini, tapi nggak ada konkretnya. Ya itu nggak persisten jadinya. Yang kedua, konkret dan konsisten. Dan yang ketiga, ini penting nih. Karena persisten itu bisa dihilangkan oleh orang-orang yang justru di sekitar kita. Jadi namanya gue sebutnya otak anti negatif. Ada yang bilang, bang, kok lu nggak pernah kenapa-napa aja kalau ada orang yang ngata-ngatain lu, karena gue nggak peduli. Itu kayak orang di pinggir jalan gembel itu ngatain gue. Nggak bikin hidup gue kayak gini gimana. Bahkan misalnya mau ada teman gue sekalipun yang dekat mau ngatain gue, silahkan gitu. Gue nggak peduli. Ini namanya otak anti negatif ya. Jadi kalian harus buang semua orang yang meremehkan kalian. Contoh keluarga, contoh teman, contoh pacar sendiri. Lu buang aja gitu. Otak kalian ya udah dengerin tapi hilang gitu. Kalau kalian punya tiga ini, kalian bakar jembatan, kalian punya tujuan yang sangat kuat, kalian punya rencana yang konkret lalu dilakukan secara konsisten, dan kalian punya otak anti negatif, kalian akan mencapai yang namanya persistence. Mau ada badai, mau ada gimana, kalian akan tetap lakuin yang kalian lakuin setiap hari secara konsisten, disiplin, persistence. Nah itu dilakukan ditambah waktu ya. Jadi kuncinya adalah persistence tadi yang satu plus waktu. Untuk persistence itu perlu 3 tadi. Kalau kalian dapat persistence plus waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, percayalah kalian akan mencapai suatu hal yang luar biasa di kemudian hari. Di saat kalian bisa buka kunci dari kekuatan dari bermimpi ini ya, dengan tadi rumus yang gue kasih, kalian akan sadar bahwa nggak ada hal apapun yang kalian nggak bisa achieve di dunia ini. Kalian bisa dapatkan hampir segala hal yang kalian pernah mimpikan dan segala hal yang kalian mau. Seperti gue bilang tadi, manusia bisa mati tapi ide nggak bisa. Itu adalah kekuatan dari mimpi dan sebuah ide. Ketika kalian punya suatu mimpi dan tujuan, ya kalian mau achieve nih, kalian punya rencana konkret, kalian mau konsisten juga. Kadang wajar untuk merasa apakah ini bisa ya. Kayak gue waktu itu pertama kali dapetin 10 juta, bisa nggak ya dapat 100 juta? Begitu dapat 100 juta, bisa nggak ya dapat 1 miliar? Oh, dapat 1 miliar. Ah, bisa nih 10 miliar. Begitu dapat 10 miliar, 100 miliar. Gampang nih 100 miliar. Jadi itu compounding ya. Kepercayaan diri kita terhadap mimpi kita dan tadi gue bilang persistence yang kita lakukan dengan rencana yang konkret dan konsisten, itu akan compounding. Makanya orang sukses akan selalu tambah sukses karena mereka udah percaya sama diri mereka sendiri. Begitu gue mimpin sesuatu, oke, gue mimpin 100 juta gue bisa capai. Oke, gue mimpin 1 miliar gue bisa capai. Oke, gue mikirin 10 miliar gampang ternyata. Gue mikirin 100 miliar gampang. Jadi 1 triliun pasti bisa. Kayak gue sekarang 1 triliun pasti bisa. Kasih gue setahun lagi aja pasti nyampe. Karena gue udah pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Gue udah pernah mengalami dari 10 juta, 100 juta ya, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tinggal nextnya gitu. Tinggal nextnya karena otaknya udah cut program bahwa percaya apapun yang gue mimpikan itu bisa gue capai. Ketika kalian bisa harness kekuatan dari pikiran kita dan mimpi kita, kalian bisa bending realitas, kalian bisa bawa bahkan masa depan itu kalian tarik ke depan. Yang gue waktu itu pikirin waktu gue naik Ford Fiesta adalah ini kudanya ini jadi kuda poni Mustang waktu itu. Jadi yang gue lakukan adalah gue persisten, gue bikin rencana yang konkret untuk mencapai hal itu. Dan dalam waktu 1,5 tahun bahkan gue bisa mendapatkan hal itu. Gue tarik masa depannya ke realitas yang sekarang. Itu kemampuan dari otak. Mungkin orang banyak yang ketawa tentang gue ngomong begini, tapi kalian bisa, silahkan kalian bisa buktikan sendiri di hidup kalian nanti. Karena banyak orang yang sok pintar, akan ngerasa dia dia kapasitas intelektualnya tinggi, dia paling pintar. Tapi kenapa hidupnya gembel terus? Karena gitu, hidup ini lucu ya. Kalian mungkin meremehkan hal-hal seperti ini, tapi kalian mikir semuanya itu berdasarkan hanya kepintaran dan intelektual. Kalau itu case-nya, semua orang yang terpintar di sekolah, di kelasnya itu jadi yang terbaik dong di dunia. Nyatanya nggak, mereka cuma jadi sampah masyarakat banyak kan. Buktiin aja pakai sekolah gue. Coba, yang ranking 1 semua, halo, kalian di mana semua sekarang? Bahkan mungkin ada yang kerja sama gue. Karena bisa seperti itu. Ya itulah dunia. Pakai kemampuan pikiran alam bawah sadar kalian. Bukan cuma intelektual yang di luar, tapi alam bawah sadar ini dari mimpi, ya bikin rencana, jadi intuisi yang kalian lakukan, bahkan kalian bisa bikin decision making lebih cepat. Ada hal-hal seperti itu karena kita adalah makhluk yang spiritual. Jadi kita harus mikir pakai cara-cara yang berbeda untuk mencapai apa yang kita mau. Kalian banyak yang bercanda tentang kopi 80.000, tapi itu adalah konsep mengaktifasi mimpi ya yang kalian punya dari alam bawah sadar kalian menjadi suatu tujuan yang jelas. Hal yang kalian ketahui itu justru yang akan menginspirasi kalian untuk bangun setiap hari dan untuk nggak jadi sampah masyarakat dan jadi gembel. Apartemen yang gue tinggal sekarang itu waktu itu gue datang pas opening ya 2018, gue lupa 2017. Gue datang ya padahal gue gak punya duitnya, gue sok-sok aja lihat-lihat. Wah keren ya unitnya gitu. Sekarang gue lakukan apa? Unit paling besarnya itu loft 7,5 meter, itu sekitar hampir 200 meter. Gue jebol 2 biji sekarang. Jadi gue lagi mau bikin interior, ntar kalau udah jadi setahun lagi gue kasih kalian tour. Itu adalah mimpi yang gue punya dulu. Mimpi yang gue punya dulu, bahkan apartemen yang tipe paling kecil gue udah kayak suatu saat gue beli ini. Sekarang 2 unit paling besar gue jebol. Itu mungkin apartemen paling besar di daerah sini yang pernah ada ya, dan mungkin paling mewah.
Kenapa bisa nyampe hal itu? Karena gue bermimpi. Mungkin orang ketawa, ngapain lu orang miskin datang ke tempat ini cuman buat ngeliat, padahal lu juga gak bisa beli. Itulah kekuatan dari mimpi. Ya, dan ini banyak dilakukan sama teman-teman gue juga. Jadi gak ada salahnya untuk kalian melakukan hal yang sama. Kayak gue ngomong waktu itu di podcast Richard Lee kan, gue bilang sekolah itu scam, dan gue ngerasa gue bisa dapat 1 triliun cash, liquid cash. Gue benar-benar percaya. Gue bilang tadi, kasih gue setahun ya, kalau gue mentok 2 lah. Kasih gue 2 pasti nyampe. Karena gue udah tahu caranya. Gue tahu rencana konkretnya. Gimana caranya gue bisa sampai sana. Salah satu pengusaha top yang pernah hidup di dunia ini, Henry Ford, pernah berkata, "Thinking is the hardest work there is." That's why sangat sedikit orang engage dalam pemikiran. Maksudnya apa? Berpikir adalah hal paling susah atau pekerjaan paling susah yang bisa dilakukan seorang manusia. Kalau kalian perhatikan Bill Gates ya, yang bikin Microsoft, beliau itu punya namanya Think Week ya, minggu berpikir. 1 minggu ya atau weekend di mana dia ada di cottage-nya cuman baca-baca buku dan berpikir. Itu yang gue lakukan dari kecil. Yang gue tahu adalah apa? Gunakan kunci tadi yang gue kasih ke kalian. Persistence ditambah waktu untuk tarik realitas di masa depan ke masa yang sekarang. Ini yang gue kasih bekal di video ini. Mungkin sedikit berbeda dengan video lain. Tapi kalau kalian dengerin dengan baik-baik, kalian praktikkan dengan seksama, gue yakin 1 bahkan 2 tahun aja, nggak usah 5-10 tahun, 1-2 tahun aja, kalian lakukan apa yang gue ngomongin di video ini, hidup lo pasti berubah ya. Jadi pakai